Ini kemudian kursi enggak lah ya. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini insyaallah kita akan membaca bab yang ke-18. Bab yang ke-18, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babu an-nahyi anil bid'ai wa muhdatsatil umur. Bab larangan berbuat bid'ah dan berbuat hal-hal yang baru di dalam agama.
Jadi beliau mengatakan bab larangan berbuat bid'ah. Balakna itu berarti niki saya balak itu ini, saya bau balak itu Allah bau balak itu. Karena dia Allah asy-syari', sang pembuat syariat. Belengan tanau Allah balak itu dengan dalil tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab ini tulisangan itu dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis tentang larangan-larangan melakukan kebid'ahan. Dalil-dalil dengan Quran dan hadis tentang larangan-larangan melakukan kebid'ahan. Nah, biaran bid'ah niki. Yang mana nama bid'ah? Yang tidak dilakukan oleh Rasul. Bau nggak sih? Nah, apa juga yang lain? Sesuatu yang baru. Bisa dari segi bahasa gitu, bid'ah sesuatu yang baru. Berarti lampu baru, kipas baru, bid'ah dan istri baru mungkin ini. Bismillah. Nah, masalah bid'ah niki banyak definisi dari ulama kita, banyak sekali. Tapi intinya nanti sama. Intinya sama. Si paling mudah terpahamin niki definisi dari Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bid'ah adalah at-ta'abbud lillah bighairil masyru' atau bima yukhalifu tariqatal masyru' istihsanan, kata beliau. Bid'ah itu adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau dengan sesuatu yang menyelisihi cara yang disyariatkan dan itu dianggap bagus. Garing sekali. Bid'ah itu adalah, kata beliau, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau dengan sesuatu yang menyelisihi cara yang disyariatkan, istihsanan, dan itu dianggap bagus. Itu dianggap bagus. Di sini beliau mengatakan bid'ah itu adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nabi contohnya beribadah dengan tidak disyariatkan. Contoh misal bekendang, tuangkan bekendang, berjemur. Tiba-tiba ke arah dengan bekendang panas-panas. Ide ngombe ini aku beribadah, ngene. Nah, pernahkah Allah mensyariatkan ibadah berjemur? Pernah enggak? Enggak pernah, enggak ada. Sehingga barang siapa yang beribadah dengan cara berjemur, maka dia telah mendatangkan kebid'ahan, sesuatu yang baru di dalam syariat. Nabi contoh si lain, beribadah tiba-tiba bergitar, treng. Ide ngombe ini kita beribadah, ngene bertreng. Pernah enggak Allah mensyariatkan ibadah bergitar? Pernah enggak? Enggak ada ibadah bergitar. Apa dah contoh si lain?
banyak, tentunya banyak sekali, banyak. Ya, dia mendatangkan atau dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Nah, ini yang bagian pertama ini, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini yang dimaksud dengan al-bid'ah al-haqiqiyah, bid'ah yang sebenarnya itu. Yang kedua, atau beribadah dengan menyelisihi cara yang disyariatkan, dalam arti asal ibadahnya disyariatkan, lagu cara baru kaduna. Misal contoh berzikir, berzikir disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Lagu ini berzikir sambil loncat-loncat berzikir. Caranya sekarang ini berzikir dengan cara loncat-loncat. Ada di syariatnya ini? Denara, berarti caranya ini dia beribadah dengan cara yang menyelisihi cara yang disyariatkan, bid'ah jatuhnya karena caranya. Lihat caranya zikir berjamaah, ya barang-barang zikir disyariatkan, lagu caranya karing ini berjamaah ini, rembak dengan satu suara. Ada enggak cara seperti ini? Kalau tidak ada, maka dia bid'ah. Nah, yang bagian kedua ini dinamakan oleh ulama kita bid'ah idhafiyah namanya. Namanya bid'ah idhafiyah. Kalau yang pertama tadi bid'ah haqiqiyah, yaitu asal ibadahnya jamak baru. Kalau yang kedua ini asal ibadahnya ada, cuman tata caranya yang menyelisihi tata cara yang disyariatkan. Kemudian diikat terakhir istihsanan, dan itu dianggap bagus itu. Itu dianggap bagus. Dalam arti dia melakukan kebid'ahan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bid'ah itu yang dia maksud. Istihsanan, dianggap bagus sama dia. Tapi kalau dia melakukan itu karena kesalahan, karena lupa atau apa, ya, maka ini tentunya tidak dimasukkan dia ke dalam kategori kebid'ahan karena salah misal. Ya, marangone misal milih berzikir mesa-mesa, lagu tanpa sengaja sulu-sulu rembak ya ngana. Ya, tidak dia niatkan dari awal bikin rembak-rembak, lagu tiba-tiba rembak, kan terembak leka ngana. Bedayangnya dirina terus, maka angkuna yang kesalahan seperti itu tidak dia masuk ke dalam kategori melakukan kebid'ahan. Jadi telu kategori yang itu si Syekh tadi, bid'ah haqiqiyah, kemudian bid'ah idhafiyah, kemudian niatnya benar-benar ingin melakukan ibadah baru itu. Karing sekali bid'ah menurut beliau Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, beliau mengatakan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau dengan sesuatu yang menyelisihi cara yang disyariatkan dan itu dianggap bagus. Nah, ini yang tiang lihat paling mudah dalam memahaminya ini. Banyak memang di sana definisi-definisi yang lain, lagu ia niki paling mudah dipahami insyaallah. Nah, perbuatan seperti niki atau yang dinamakan bid'ah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka li dalam bab niki tulisanganna itu dalil dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwih beberapa ayat ini tulisanganna itu. Setelah beliau menulis beberapa ayat, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, kata beliau.
Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan bab kita ini banyak sekali dalam Al-Quran. Maklumah dan semua kita sudah tahu, kata beliau. Berarti luwih gati dalil-dalil dalam Al-Quran yang melarang kita melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan wa amal ahaditsu fakatsiratun jidda. Adapun hadis banyak sekali, kata Malik. Hadis-hadis yang melarang kita melakukan kebid'ahan, duit gatinya. Dan sudah banyak kita baca dalam masalah niki, makin kita baca hadis terakhir dalam bab ini. Ya, hadis keberapa ini? Hadis ke-170 dalam kitab kita ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis yang ke-170 wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Jabir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah merah mata beliau. Ya, merah matanya sallallahu alaihi wasallam. Mata beliau yang mulia merah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi, tinggi suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan kencang marahnya, silih. Ya, hatta ka'annahu munziru jaishin, sampai seolah-olah dia sedang memperingati sahabatnya kalau ada pasukan sedang menyerang dia. Arah pasukan nyerang ida, seolah-olah begitu. Marah dengan si memperingati orang bahwasanya desanya akan diserang oleh pasukan. Seolah-olah marah ini le saatnya berkhutbah. Yaqul, mengatakan sabbahakum wa massakum, seolah-olah seseorang yang memperingati yang mengatakan gina nyerang ida cuma geremak, atau mengatakan gina nyerang ida bareh kelem-kelem no, seolah-olah orang yang mengatakan demikian le saatnya berkhutbah, dalam arti semangat gati beliau sampai merah matanya, tinggi suaranya, marah dia. Tentunya niki untuk mengambil perhatian orang-orang yang sedang hadir. Ya, kan mun kencang suara anteng anu buih ngeuse dengan buih dongak dengan ya dia dengan oke. Lagu mun terlemas kan dinina bubukan akhirnya para hadirin adeng-adeng pada ya. Bahkan mun sekelas teh teh ngono keras isi temaran diri teh muni lagu pendengar nganggapnya lemes. Itu si muni wah guru wah ini misal. Pendengar masih nganggapnya lemes, tetap doangnya nutu. Itu kalau kita, kalau beliau tinggi suaranya, ngene. Wa yaqul, dan beliau mengatakan saat itu, di saat khutbah ini, di saat tinggi suaranya, mata beliau yang mulia merah sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah-olah beliau marah. Di saat itu beliau mengatakan, bu'ithu ana wasa'atu kahatain, kata beliau. Aku diutus sedangkan kiamat itu seperti ini. Aku diutus dan kiamat itu seperti ini. Nabi keadaan seperti ini, yaitu seolah-olah maaf. Ya, jari tengah ini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dan jari telunjuk ini adalah kiamat. Beliau tabe, yang ini beliau jari tengah, yang ini kiamat itu. Pira jaraknya niki antara jari tengah sama jari telunjuk? Pira jaraknya? Luwe ki atau luwe?
Sekedih gaji jarak tapi sedikit sekali ini jarak, setengah senti. Kira senti kira-kira ini. Coba ada kita jadi tengah ada kita telunjuk, ada kira senti kira-kira. Katanya ahli ukur doang ini. Balik tukang soalnya kan biasa ngukur. Kira jarak sesenti nih. Setengah senti. Ya kurang sesenti insyaallah. Nah, seperti itu jarak antara diutusnya beliau dengan hari kiamat. Kontak ganti berarti dekat sekali jarak antara beliau dan hari kiamat. Beliau mengatakan wa yuqrinu baina usbu'aihi, kata Jabir, dan beliau menggabungkan antara dua jari beliau. Digabungkan antara dua jari. Jari mana? As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, kata Jabir bin Abdullah. Beliau gabungkan jari telunjuk dan jari tengah. Wa yaqul, dan beliau mengatakan amma ba'd, dan setelahnya. Ini menunjukkan disunnahkan seorang khatib mengatakan amma ba'du dalam khutbahnya. Kemudian beliau mengatakan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, kata beliau. Dan beliau mengatakan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Nabi kitabullah Al-Qur'an itu sebaik-baik ucapan. Ucapannya siapa itu? Ucapan Allah. Sebaik-baik ucapan Al-Quran, kalamullah. Dinara lebih baik dengan ini. Ya, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denara lebih baik dengan dino. Maka aneh dengan si ngelepas Al-Quran dan hadis kemudian pergi menuju selainnya, aneh sekali. Lui dengan ngelepas Quran hadis, petena ucapan filsafat, petena ucapan ahli kalam, petena ucapan. Padahal sudah lengkap dalam Al-Quran hadis wah. Ngombe cara berakidah lengkap di sana sudah. Ngombe cara beribadah lengkap tono. Ngombe cara berakhlak lengkap tono. Nah, bunaka sulun-sulun sebagian orang milih berakidah akal ke dunia. Bahkan terang-terangan mengatakan mun dia data mengakal Quran hadisno saud dia dengan subhanallah kan ini. Mereka mengatakan al-aqli, akal lebih utama daripada an-naqli, daripada Al-Quran dan hadis. Kan aneh ini. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah selalu beliau sebutkan ini sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu beliau katakan itu, selalu. Ya, lagu nak kita lepas tino salin tengah dusilai. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Jelas sudah Quran no. Nabi menanya wanita, budak wanita, aina Allah, lembe Allah ngene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mengatakan fis sama li atas. Langsung beliau mengatakan merdekakan dia karena dia ini mukminah. Berarti jelas Quran hadis wah ini. Tiba-tiba kita mengatakan dia masuk akal mun Allah di atas. Ngene tolakna ini gara-gara dia masuk akal. Allah turun di sepertiga malam terakhir
Nengke mun turun di dasar montong bareh turun malik le. Pulau ini bareh turun malik tot pirang terus ngeno kata subhanallah. Akal dipakai membantahnya. Cukup sudah begitu datang dari Al-Qur'an, datang dari hadis sudah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami pahami ya Allah, wa ata'na, kami akan amalkan ya Allah. Akan jadi keyakinan kami itu ya Allah. Ngeno. Enggak bantah ya. Kenapa? Karena sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan diganti, rugi ganti itu mutasalin. Kemudian beliau mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama ini. Si baru-baru yang baru-baru ini. Ya, nah seperti tadi misal asal dalam memahami, meyakini akidah itu asalnya adalah Al-Quran dan hadis. Nengke baru kesalin ya, salin itu Quran hadis ngadu akal. Berarti ini cara baru di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan diki buruk para jemaah, buruk. Ya, kemudian juga termasuk di sini hal-hal perkara-perkara bid'ah dalam ibadah. Baru lengan pirang ini. Baru lengan pirang karena sebagian menganggap justru sunnah ini yang baru. Kesebagian ngono justru dakwah sunnah para nang baru. Dengan oke. Mbe baruan ini sunnahna atau bid'ahna baruan ini? Bid'ah sebaruan, namanya bid'ah sesuatu yang baru. Sunnah yaitu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pira Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahun pira? Bertahun dulu tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Nah, nangano cara beribadah mara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah itu ibadah kita, akidah kita, akhlak kita seperti itu. Enggak tapiasi baru-baru dan kayak cara-cara baru. Ya, nah yang dilarang baru-baru di dalam agama yaitu cara-cara yang datang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan cara-cara ini. Kemudian beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang dituliskan di sini sampai di sini dia hadisnya. Di riwayat yang lain jara rubu'anna wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu di neraka. Berarti pelaku bid'ah bukan hanya dia tersesat, tapi juga dia terancam akan masuk neraka. Pelaku bid'ah bukan hanya amalannya ditolak, bukan, tapi pelaku bid'ah juga terancam akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerugi gati itu wah talalah ngamalangnya entolakna isi Allah Subhanahu wa taala. Terus kepusa itu kan. Terus ujungnya kemana? Ke neraka. Maka bagi orang yang berakal tiada lain pilihan melainkan kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagunya berat siaran ikutin sunnah ini berat. Kurang-kurang ditemeli nurut ya. Ya, kurang-kurang ditemeli nurut padahal bagusnya simpel maidah. Tapi kalau di depannya sudah ada embel-embel dunia, sekat turun sunnah. Sekat. Ya, makanya dikatakan loh sunnah ini selapuna haram, orang kesugi sini kan. Ada sunnah ini selapuna haram, orang temu kursi sini kan. Orang mau kursi, orang sugi, orang selapu. Makanya kayak tadi, mohon masyarakat embel-embel dunia aja sekat nanti sunnah ini sekarang. Tapi insyaallah kalau sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka akan ringan kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau mengatakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Beliau mengatakan, saya lebih bertanggung jawab terhadap setiap muslim daripada muslim itu sendiri. Saya lebih bertanggung jawab terhadap diri muslim daripada muslim itu sendiri. Sehingga beliau mengatakan, man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang mati meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk keluarganya. Wa man taraka dainan wa daya'an fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang dan meninggalkan anak yatim, maka itu nanti akan kembali ke saya, dan itu akan menjadi tanggung jawab saya, kata Nabi SAW. Saya ninggalang harta, berdua dah harta, pas dah meninggal arah harta bersisa, maka harta ini dikembalikan kepada ahli waris, kata Nabi SAW. Lagu saya mati, ndek berdua harta, justru otang berdua kata, maka nanti saya yang bayarkan, kata Nabi SAW. Mati ya berdua ya anak yatim, nanti saya yang bertanggung jawab kepada anak-anak yatim itu. Tentunya ini menggunakan harta dari baitul mal, harta dari baitul mal, harta yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, berdua baitul mal kaum muslimin. Begitu ada anak yatim, tono dengan baitang ya biaya anak yatim. Begitu ada yang berhutang, tono dengan bayaran hutangmu. Ya, isi pemimpin kaum muslimin. Kan Nabi itu jadi pemimpin ya, memimpin kaum muslimin. Sehingga begitu ada yang mati meninggalkan hutang di narak nekadu nyaur otang, ya bareh din bayaran ya dengan baitul mal. Mati meninggalkan anak-anak yatim, ya bareh biaya anak yatim dari baitul mal. Hadits niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis niki jelas jamaah kaitannya dengan bab kita, yaitu larangan melakukan kebid'ahan. Bab kita larangan melakukan kebid'ahan. Ini bab kita ini. Dan hadisnya di sini ada mengatakan wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Hadisnya mengatakan wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal yang diada-adakan atau hal-hal baru di dalam agama. Berarti bid'ah adalah seburuk-buruk perkara. Bid'ah adalah seburuk-buruk perkara karena dia merusak. Karena bid'ah ini bisa merusak agama para jemaah, berubah agama. Tidaklah mungkin orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kebid'ahan yang ada di dalam agama mereka. Ngadeng, tiba-tiba sembahna Nabi Isa. Kan berdoa ya, ngendang tiba Nabi Isa. Apa sebabnya? Awalnya kebid'ahan, pelan-pelan kebid'ahan. Tidaklah orang Yahudi membunuh para nabi, bahkan dia ingin membunuh Nabi Isa. Apa sebabnya? Kebid'ahan awalnya pelan-pelan. Nah, agama ini juga kalau dibiarkan dia dengan kebid'ahannya, suwe-suwe bareh para nabi disembah, suwe-suwe bareh orang soleh disembah, dan lain sebagainya. Bahkan itu yang terjadi sekarang ini. Orang-orang yang tidak peduli dengan kebid'ahan terus doang mengembangkan kebid'ahan, ujung-ujungnya apa? Minta dia kepada para nabi. Berdoa tiba orang-orang soleh, wahai fulan binta daftar jadi PNS ini, dan orang mati kan? Kalau dibiarkan lama-lama akhirnya minta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kaitan antara hadis dengan bab sangat jelas. Hadis ini mengatakan seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru dalam agama, dan dikatakan setiap bidah itu sesat. Maka jelaslah hadis niki termasuk hadis yang melarang kita berbuat kebidahan. Baik, kita ambil mungkin beberapa faedah dari hadis niki.
secara singkat. Pertama, faedah pertama, bayanu halatil khatib wa huwa ya'idhu qaumahu. Hadis ini menunjukkan kondisi khatib di saat dia menasihati para jamaah. Hadis ini menjelaskan kondisi khatib. Simbaran khatib si khutbah le julu Jumat no. Ya khatib. Jelas ke seorang tiang lagi? Jelas. Nah. Jadi hadis ini menjelaskan kondisi khatib di saat dia berkhutbah untuk menasihati jamaahnya. Ngombe kondisina ngone Nabi tepas khutbah, ngombe kondisina merah matanya, tinggi suaranya, seolah-olah dia marah. Ya. Nah, dalam hal niki Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan kita, ya. Beliau ini kita menukilkan ucapan Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan wa inna ma kana yaf'alu hadza li'annahu aqwa fit ta'thiri 'ala as-sami'. Beliau melakukan itu karena itu yang akan bisa menarik perhatian orang-orang yang mendengarkan. Begitu matanya merah, ya tinggi suaranya, akhirnya orang cepat memperhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakunu ala hadhil hal lil maslahah. Dan beliau melakukan ini karena kemaslahatan. Merah matanya, marah dia, ini karena kemaslahatan. Wa illa fa innahu minal ma'lum annahu kana ahsanun nasi khuluqan wa alyanuhum 'arikatan. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad niki adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut tingkah lakunya, lembut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, lakin likulli maqamin maqal, kata beliau, tapi setiap tempat itu ada ucapan yang pas di sana. Fal khutbatu yang bagi an tuharrikal qulub. Khutbah harusnya bisa menggerakkan hati. Ya, itu kan hati kita membantu ini, kena gerwit, mobil kena perlu sih keras-keras, kena gerwit tadi. Nah, khutbah harus menggerakkan hati, wa tu'athir fin nufus, memberi pengaruh kepada jiwa, wa dzalika fi mawdu'iha wa kaifiyati adaiha. Dan ini tentunya sesuai dengan judulnya, temanya, dan sesuai dengan cara di dalam menyampaikannya. Nah, di sini beliau merah matanya, tinggi suaranya karena memperingati yang hadir tentang hari kiamat. Apa isi khutbahnya tadi tentang hari kiamat? Saya diutus dan kiamat itu seperti ini, kan? Tinggi suaranya karena temanya adalah tentang hari kiamat. Lagu mun tema tentang surga, tema tentang bidadari, tema tentang apa? Ngombe caranya nyampe yang sili-sili ke urang nemai bidadari na barat. Jadi sesuai tema. Kalau temanya memang tema yang keras, tema yang mengerikan, ya disampaikan dengan cara yang tadi. Lagu mun temanya tema kenikmatan, tema yang maka jangan dia teriak bareh. Lain rasanya bidadari na barat. Serem jadi kan. Makanya penyampaiannya itu, teknisnya itu sesuai dengan isi khutbah. Ya, tidak selamanya kencang deh. Sebaliknya juga tidak selamanya lembut deh. Barang tentang neraka misal lagu lembut penyampaiannya. Beurang nak ngeri neraka. Ya, jadi sesuai temanya itu, ya, sesuai cara menyampaikannya dengan tema tersebut, kata Syekh rahimahullah. Kemudian dikatakan di sini faedah yang kedua, al-khatibu ya'idhan nasa fi ma yuwafiqul hal ala qadri taksir. Seorang khatib memperingati para jamaah sesuai dengan kondisi jamaah.
dan sesuai dengan permasalahan yang ada pada jamaah itu. Ya, jadi khatib menasihati jamaah ini sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai dengan permasalahan yang ada pada mereka. Kalau permasalahan pada mereka adalah masalah kebid'ahan misal, itu isi khutbahnya. Permasalahan di antara mereka misal Nabi perjudian misal, waliyadzubillah, beino masalah khutbahnya. Permasalahan di antara mereka ada perzinahan misal, waliyadzubillah, beino isi khutbahnya. Jadi khatib di sana, kata beliau di sini, mengingatkan manusia sesuai dengan kondisinya, kondisi manusia, ya, kemudian disampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada pada diri mereka. Ya, sebagaimana tadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati mereka tentang dekatnya hari kiamat tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, ini penting ini, yaitu yang bagi mukhatabatun nas ala qadri uqulihim. Mirip seperti yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu hendaklah menyampaikan kepada manusia sesuai batas akal mereka. Beje engkah kemampuan berpikir, tono engkah kesampaian permasalahan. Ya, kalau dia adalah orang-orang umum, pekah kita sampaikan sesuai batas yang umum. Jangan terlalu didetail. Ya, bareng akhirnya dina paham, karena dina paham akhirnya diingkari gara-gara tidak paham. Maka yang umum-umum saja. Kalau dia audiensnya yang hadir ini orang-orang umum. Lagu mau lengan atas, lengan ini segede dia ini penuntut ilmu atau dia benar lebih detail malik. Jangan orang umum terus detail pembahasannya nanti enggak bisa dicerna, enggak bisa dipikirkan. Akhirnya gara-gara itu nanti dinasadu tiba Quran, dinasadu tiba hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengharamkan, bahkan mengharamkan menyampaikan sesuatu yang detail kepada orang-orang yang sudah ditahu enggak akan dia mampu mencerna detail ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti salah paham. Banyak ucapan-ucapan para sahabat tentang hal ini. Di antaranya misal Ali bin Abi Thalib mengatakan hadithun nas bima ya'rifun wa da'u ma yunkirun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Dan tinggalkan apa-apa yang tidak mampu mereka pikirkan, itu tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan atuhibbuna an yakdziballaha wa rasulah. Maukah kalian mereka itu akan mengingkari Allah, akan mengingkari Rasul? Kalau terlalu detail nanti enggak paham, akhirnya ujung-ujungnya mengingkari Allah dan mengingkari Rasul. Ya, jadi dengan umum. Si umum doa kadang-kadang dengan umum dia paham ya dah. Dia dengan tangan tauhid garan tauhid dengan umum. Ya, ini kondisi kaum muslimin makin, maka mari ya sampaikan yang lebih umum lagi. Karena kondisi mereka makin banyak yang tidak paham kalau didetailkan. Taib niki faedah yang keberapa? Yang ketiga, hendaklah menyampaikan ya sesuatu sesuai dengan akal manusia. Kemudian hadis niki tentunya adanya wujubun nahyi 'anil bid'ah wat tahdhiri minha. Wajibnya kita melarang orang dari perbuatan bid'ah, wajib. Ya, wajibnya kita mengingkari perbuatan bid'ah dan bahwasanya bid'ah ini adalah kulluha syarrun wa dhalal. Dan bahwasanya bid'ah ini semuanya buruk dan semuanya sesat. Berarti denara bid'ah jenang ini. Ya, karena Nabi kita mengatakan wa syarrul umuri
muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah hal-hal yang baru. Kemudian yang kelima hadis niki adalah ahammiyatul isra'i biqada'i dainil mayyit. Hadis ini menunjukkan pentingnya segera membayar hutang si mayit. Kan Nabi ngene berbahasa, saya si mati, berduwe hartanya untuk ahli warisnya. Laku si mati, berduwe utang, saya nanti akan melunasi hutangnya. Ini pentingnya segera melunasi hutang si mayit. Begitu kita tahu ada orang meninggal punya hutang, segera bayarkan dia, segera. Sekumbe suwente nunda bayar hutang, sekeno suwene benengan le kuburno. Benengan le kubur. Suatu hari Nabi SAW diundang oleh Jabir bin Abdullah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, karena saudaranya meninggal. Akhirnya Nabi itu sholat berjulu, pas wale julu tiba-tiba balik Nabi itu kan, Hudi malik kandangnya, dia bertanya, ada nggak hutangnya fulan? Sahabat mengatakan ada. Berapa hutangnya? Dinaran, 2 dinar ya Rasulullah. Begah menengah sholatin yang dikumilih nyolatin ya bu, sholatin ya. Jabir Rasul mengatakan, ya Rasulullah, biar 2 dinar itu buat saya, nanti saya akan membayarnya. Yang penting sudah sholatin dia. Ditekankan lagi oleh Nabi SAW, engkau yang akan bayarnya 2 dinar itu? Iya, saya akan bayarnya. Berarti akan menjadi hutangmu? Iya, akan jadi hutang saya Rasulullah. Langsung beliau sholat terus. Setelah sholat dikuburkan, besok pagi bedait Nabi ke Jabir. Besoknya langsung Nabi berkata, ya Jabir, bagaimana 2 dinar itu? Nabi ngana Jabir, ya Rasulullah, Rubin meninggal ini, kita masih meri-meri di balik ini, Rubin meninggal ini. Beliau mengatakan bayar, segera bayar sekarang. Kemudian besoknya Jabir yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya bayar hutang yang 2 dinar. Beliau mengatakan, al-an baratta alaihi jildatahu. Sekarang ini baru akhirnya dia dingin kulitnya, wahai Jabir. Nengkena nyet lendong nah. Berarti 2 jelo dia bayaran, 2 jelo na benengan tono. Setahun dia bayaran, berarti setahun na benengan. Dalam arti azab sudah siap, neraka sudah siap akan membakarnya, waliyadzubillah. Oleh karenanya ahlul mayyit, keluarga orang yang meninggal, ya hendaklah dia segera membayarkan saudaranya yang sudah meninggal itu hutangnya. Ya, dan terakhir para jamaah, ya, faedah kita ambil dari sini yaitu wujub kafalatil aitam wal ajazah min baiti malil muslimin. Hadis ini menunjukkan wajibnya menyantuni anak yatim dan orang-orang lemah diambilkan dari baitul malnya kaum muslimin. Nah, anak yatim terlantar, tidak ada yang mengurus, maka wajib kita urus dia dengan mengambilkannya harta dari baitul mal kaum muslimin. Munita tene di Arab misal baitul mal di sini baita kita gubuk ini untuk mengamankan anak-anak yatim yang ada di gubuk kita. Karena anak yatim niki subhanallah, ya, dia mau tengoluang ya para jamaah, gin jadi masalah di kemudian hari nanti. Akan menjadi masalah sosial di kemudian hari. Barang ia tele, ia mau rayang, ia macam-macam, karena nggak ada yang ngawasin dia, nggak ada bapaknya. Darah ketakutan, akhirnya pada ia tele. Tapi kalau dijaga, dididik, disantuni dan sebagainya, berpendidikanlah dia, maka hilang penyakit masyarakat itu. Sang bahkan ruana jadi orang bermanfaat dia nanti, jadi imam, dia jadi dai, dia jadi apa? Kalau dididik dengan cara yang baik. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang lemah. Niki dia para jamaah yang bisa kita ambil faedah
luwih sebenarnya tulisan itu faedah niki, tapi karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan dengan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Munara sindek mantep pahamin bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu. La haula wa la quwwata illa billah. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu wal-qiyamah. Arab ke sedeman jelas ini. No, menjelas dalam arus ini. Nggih, silakan. Indonesia
tidak ada kenyataan melakukan dulu lebih daripada melakukan itu. Ulama mana yang bawa ajaran itu ke Indonesia? Nah, wallahu taala alam sih sejauh ini soalnya lebih versi ini banyak versi ya tentang yang pertama kali, bahkan pertama kali secara umum Indonesia ini negara Hindu mana lain wallahu alam ya. Lombok juga demikian kan ya, di awal-awalnya adalah Hindu, kemudian masuklah Islam, di mana secara umum Indonesia ini juga Islam yang masuk mana mau disalah yang baca lain pedagang dari Gujarat kan. Gujarat ini kan India kan Hindu mirip ini kan ya, makanya akhirnya banyak wallahu alam ini banyak Islam yang dulu yang dibawa dulu itu Islam yang masih berbau India itu kan begitu. India kan jauh dengan Madinah ini, sedangkan sumbernya Islam dari mana? Dari Madinah sumber Islam. Nah di Indonesia kan dikatakan Muslim dari India, Gujarat ya jauh ya, sehingga masih bercampur dia. Islam itu masih bercampur dengan ajaran-ajaran Hindu. Nah kan dia heran duit ajaran Islam ini mau kita ya mirip marah Inolah, mirip marah Hindu. Datanglah kemudian Islam yang sumbernya dari Madinah, dibawa oleh para ulama, oleh para masyayikh, dan makin banyak penuntut ilmu di sana. Yang dia menuntut ilmu duduk di para ulama-ulama yang ada di Madinah. Dalam arti langsung bait dengan mualan jamak kah ngono. Kemudian dibawa kemudian ke sini Islam yang seperti di Madinah ternyata luwih dene sesuai. Begitu ya, begitu disampaikan yang sesuai si lengan Madinah, nabi ngeten coba-coba kan yang lengan Madinah ternyata dianggap ini yang baru justru si jauh angka dengan sumber. Ala kulli hal kalau kita mau runut itu sejarah, bahkan macam-macam versi sejarah ini. Tapi sekarang yang menjadi patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ini menjadi standar kita sekarang. Ya, nah mereka-mereka yang mengatakan ini adalah perbuatan agama Islam, maka mari mana dalilnya dari Quran dan hadis. Munara dalilnya kita amalkan sama-sama. Ya, sudahlah kita nggak usah terlalu fokus ke mana duluan masuk itu kan. Sekarang yang penting adalah perbuatan kita ini, mari kita timbang dia dengan Al-Quran dan hadis. Kan di dalam Al-Quran dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Mun berselisih dalam suatu perkara tulakang tipa Allah, tulakang tipa Rasul. Nabi kenana tulakang tipa Allah timbang dengan Al-Quran, tulakang tipa Rasul Nabi kenana timbang dengan hadis. Nah itu sekarang yang kita lakukan sila. Ya sudahlah, lepas biarin sudah itu saya si dulu tambahin. Tapi sekarang perbuatan kita ini mari kita lihat dia ada enggak pedomannya dalam Quran dan hadis. Arah di dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada dasarnya kita amalkan sama-sama. Tapi kalau tidak ada, maaf, enggak berani kita amalkan. Kenapa enggak berani? Karena Nabi kita melarang kita ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap hal-hal baru di dalam agama. Ngene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang tadi beliau mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama ini, seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah yang baru-baru itu buruk itu. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang baru itu menyesatkan. Baru dalam apa? Dalam agama. Bekenana baru yaitu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudahlah kita lepas dari sejarah itu, tapi mari kita timbang dengan Quran hadis yang ada sekarang. Ya, dan alhamdulillah Quran dan hadis jaga angni itu si Allah Subhanahu wa taala terjaga.
Masih dia asli, Quran ini masih asli sebagaimana diturunkan dulu 1400-an tahun yang dulu, begitu juga yang kita temukan sekarang masih asli. Maka mari kita pelajari, kita lihat kalau ada dasarnya di sana, amalan bareng-bareng. Lagu mundi narak begitu tereni amalannya. Ya, karena itu adalah perkara yang buruk. Kemudian dikatakan itu perkara yang sesat. Yang ketiga itu dikatakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat dikatakan itu menjadi sebab orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan diterani amalan. Ya, jadi perselisihannya niki kembalikan dia kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mudahan jelas nggih? Wallahu ta'ala a'lam. Silakan masih Arab Sulaim. Nggih, silakan. Penjara berotang itu gara-gara kita bunyur penjara itu bau ke kita benengan ngana neka mana penjara gue otak bende na gue otak kan masih otak ni beselama masih buat tetap kena benengan. Ngombe cara na berusaha nyaur ya, berusaha nyaur berdua barang kah jual untuk na sahur. Dia nara barang makanya pegawaian kah tono, pegawaian ngadu tenaga yang nyaur kan harian misal sampai terbayarkan. Ya, dia doang na bau ngendeng kehalalan kah. Dia buisiku ini motor dakwah sakit-sakitan, dia buisiku ini dikurani adalah kubur kembali ini terang-terangan lah. Ya, mau nengenang deku harus desahur. Ngene bakal beda semotor bakal ya. Motor dia buisiku nyaur ini aku sakit-sakitan, darah beli ini. Ngene. Ya, setelah kita berusaha begitu terus benar-benar berusaha ini beda yang gitu. Maka mudah-mudahan nanti ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan montoh tentu berusaha. Lalu menjadi masalah luwe dengan engkau meremehkan hutang, ini masalah. Dan hadis yang tadi menunjukkan asalnya sebenarnya enggak boleh berhutang, itu asalnya. Lagu nak kita kan semuanya serba hutang ini. Beli itu beli Honda berhutang itu. Dia nggak kan, mele beli HP berotang, ngeredit kan berotang itu, mele beli balik berotang itu, bahkan merari berotang itu kan. Dia nggak kan, padahal kan udah tunda sebenarnya, bahkan dak mana Honda telekak naik dulu, gitu kan. Oh ne baru sepeda, atau Honda si biasa tuh ceketer bang raya, yang penting bisa jalan. Lalu kita kan ditemilin gitu. Ya, intinya bahwasanya ya nggak bisa dibayar, nggak bisa penjara itu melunasi hutang, nggak bisa. Tetap harus berusaha membayarnya. Ya, dengan cara marangone sahur aku jual apa siarak aduh nyaur ya. Di narak bapak jual lah bapak datengin ya ketika badak ya sak tebau begawean ya tuh. Dia nak bawa dah keluarga badak sama bantu itu. Si nengka kan justru dengan si berotang, muntah ingatan ngotang no sili ya, main angan dan lagi kan. Sili itu si ngotang ini no, subhanallah. Maka ini cerita pribadi nih, tentang pribadi. Begitu dia dapat uang batur ini, langsung diblokir nomor WA kita, subhanallah. Kita WA nggak masuk ya astaga blokir itu gitu. Ketok kita lalu menjadi aneh. Subhanallah. Begitulah sekarang kondisi orang yang berhutang. Ya, angka dia heran kesulitan kita berhutang sekarang ini sulit berhutang karena kita yang berhutang ini tidak bersyukur ada orang yang menghutangi kita. Ada kesulitan, mungkin kesulitannya
dia tak mau berhutang melainkan dengan cara riba akhirnya. Karena itu telah si berhutang ini akhirnya dihukum kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mau berhutang melainkan dengan cara riba. Begitu kita iakan transaksi riba itu, bersiap-siap buat perang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hak dengan niki berat para jemaah. Ya, kita sebagai watak berkesilat kita berusaha segera untuk melunasinya, karena itu tidak akan terbayar melainkan dengan mengembalikan hak kaum muslimin. Nah, penjara itu di Nabawi lah tetap doang. Nah, karena penjara itu sampai ya utang tersebut terbayar. Jelas saja. Alhamdulillah. Masih harap para jamaah. No, iya wah mudah-mudahan bermanfaat niki yang kita sampaikan. Bentuk bermanfaatnya adalah menjadi amalan setiap hari kita. Ya, mungkin bermanfaat. Mun amalan mudah manfaat berarti. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang yang menyampaikan, side semua yang mendengarkan, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat niki, kemudian duduk kita di sini, dan langkah kita kembali nanti, mudah-mudahan bernilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.